Bagaimana jika media sosial tidak pernah ada di kehidupan kita? Mungkin jika itu terjadi dampaknya bisa menjadi positif, karena ketergantungan manusia terhadap media sosial akan hilang, dan kebiasaan buruk memakai sosial media juga akan lenyap. Menurut data dari Smart Insight, pada bulan Januari tahun 2020, pengguna aktif sosial media berjumlah 4,8 miliar, atau sekitar 49% populasi di dunia. Angka tersebut memaparkan bahwa separuh dari populasi dunia kini aktif di dunia maya. Keadaan pandemik seperti ini membawa kita ke dalam keadaan di mana seseorang harus tetap berdiam diri di rumah, menerapkan social distancing dan juga physical distancing untuk menjaga kesehatan, sehingga diri kita harus mampu menciptakan ruang sosial sendiri, dan beberapa orang pastinya akan berpaling ke media sosial untuk memenuhi hasrat bersosialisasinya. Di dalam menggunakan sosial media, kadangkali menimbulkan dampak negatif. Di antaranya, jika menggunakan media sosial yang berlebih, maka akan menimbulkan kecanduan, dan yang menjadi persoalan adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, atau sering disebut social comparison. Menurut John Carlson, social comparison adalah penilaian kognitif seseorang mengenai atribut-atribut tertentu yang dimilikinya, dibandingkan dengan atribut orang lain. Keadaan mental yang sedang menurun membawa kita pada perasaan yang lebih sensitif, dipengaruhi juga oleh hasrat bersosial, sehingga menimbulkan kepekaan terhadap kehidupan orang lain, serta membandingkan dengan keadaan hidup diri kita sendiri. Membandingkan diri atau social comparison merupakan tindakan yang dapat memicu rasa penyesalan, tak menerima keadaan, dan menyalahkan keadaan diri sendiri, sebab diri kita disandingkan dengan orang lain dengan dalih mencari kelebihan diri dan menginginkan diri lebih baik dari seorang yang kita amati. Perbandingan diri di sini meliputi bentuk tubuh dan keadaan ekonomi yang dapat menimbulkan rasa iri hati dan juga minder atau kurang percaya diri. Ada beberapa tips untuk mengurangi dampak negatif dari social comparison. Langkah yang preventif yaitu knowing yourself, pahami diri sendiri. Itulah kunci untuk mengurangi dampak negatif dari social comparison. Karena pahami diri kita terlebih dahulu sebelum memahami orang lain. Catat hal-hal penting yang menjadi kebanggaan diri kita sendiri. Tanya kepada diri kita, kapan keadaan kita merasa bersemangat dan bebas, yang nantinya dapat menjawab semua pertanyaan yang ragu dalam diri. Kenali perasaan. Perasaan membawa diri seseorang untuk membangun pikiran. Jika keadaan hati sedang down, maka pikiran akan lebih peka menyerap hal-hal yang cenderung negatif. Maka sebaiknya, jauhilah untuk sementara media sosial jika keadaan hati seperti ini. Sebaliknya, jika keadaan hati sedang baik, maka dapat lebih mudah menyerap hal-hal yang lebih positif. Maka buatlah dirimu untuk selalu menjaga perasaan baik dengan caramu sendiri. Sadari bahwa sosial media adalah panggung. Apa yang orang-orang lakukan ketika mereka di atas panggung? Ya, mereka berakting. Mereka akan bawa persona mereka yang paling kece, aksesoris mereka yang paling mahal, baju mereka yang paling bagus, dan lain sebagainya. Tapi apakah kehidupan mereka sebenarnya seperti itu? Tentu saja tidak. Kita hanya melihat sekitar 20% dari kehidupan dia. Media sosial memang ajang untuk memperkenalkan diri kita di dunia, sehingga wajar jika kita ingin terlihat bagus di internet. Bandingkan dengan dirimu saat ini. Satu-satunya perbandingan yang adil yang bisa kamu lakukan adalah dengan diri sendiri. Apakah kamu lebih baik dari hari kemarin? Apakah kamu lebih rajin dari bulan lalu? Oleh karena itu, bangun pola pikir dalam diri bahwa hari esok harus lebih baik dari hari kemarin. Atau quotes yang sering kita dengar, tomorrow will be better than today.